suka di dalam dukaku. Kaulah Tuhan segalanya untukku, untukku. Penolongku yang mulia, sahabatku yang setia. Kaulah Allah segalanya bagiku, bagiku. Tiada nama seindah namamu, ajaib dan perkasa. Kau sungguh mulia, tiada bandingannya. Kau penuh kuasa, Kau Allah semesta, Tuhan Yesus namanya. Kau Tuhan penghiburku, Kau suka di dalam dukaku. Kaulah Tuhan segalanya untukku, penolongku yang mulia, sahabatku yang setia. Kaulah Allah segalanya bagiku, bagiku. Tiada nama seindah namamu, ajaib dan perkasa. Kau sungguh mulia, tiada bandingannya. Kau penuh kuasa, Kau Allah semesta, Tuhan Yesus namanya. Mau dikalahkan, belenggulah hancur oleh nama yang berkuasa. Hanya satu nama datang dengan kuasa, Raja segala raja, Yesus Kau mulia. Mau dikalahkan, belenggulah hancur oleh nama yang berkuasa. Hanya satu nama datang dengan kuasa, Raja segala raja, Yesus Kau mulia. Kau dikalahkan, belenggulah hancur oleh nama yang berkuasa. Hanya satu nama datang dengan kuasa, Raja segala raja, Yesus Kau mulia. Tiada nama seindah namamu, ajaib dan perkasa. Kau sungguh mulia, tiada bandingannya. Kau penuh kuasa,
kuasa, Kau Allah semesta, Tuhan Yesus namanya. Tiada nama seindah namamu, ajaib dan perkasa, Kau sungguh mulia, tiada bandingannya. Kau penuh kuasa, Kau Allah semesta, Tuhan Yesus namanya. Kau Allah semesta, Tuhan Yesus namanya. Semua belenggu telah dipatahkan, semua ikatan telah dilepaskan. Salibmu Tuhan yang selamatkan, dan kuasa-Mu Tuhan yang membangkitkan. Telah dikalahkan dengan kuasa-Mu, tiada kuasa yang mengatasmu. Telah bebas dalam-Mu Tuhan, yang lama
selamat kita berjumpa sekali lagi dalam sesi online kita yang seterusnya. Terima kasih kepada semua EGK yang setia, yang membantu melancarkan semua proses online, terutama kepada Reden yang sepenuhnya membantu PCC dan dibantu oleh Vine, Dex dan yang lain lah yang saya tak dapat sebut nama di sini. Apapun, terima kasih karena iman yang begitu baik, maka benda ini berjalan dengan begitu baik. Walaupun dalam COVID tengah berlaku menyerang negara kita, tapi ternyata di belakangnya iman kita masih tumbuh, masih segar seperti biasa. Jadi Tuhan, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan karena dalam keadaan apapun, kesetiaan yang Kau tanam di dalam kami masih segar di dalam setiap pribadi kami. Walaupun dari segi realiti yang seolah-olahnya kami tidak beriman, tapi hakikatnya yang di dalam kami adalah membara begitu dalam Tuhan. Dan biarlah online service ini akan menjadi berkat kepada anak-anak, terutama yang pernah bersama dengan PCC, yang pernah camp bersama kami, yang daripada muda sampai umur mereka sekarang. Ada yang sempat bersama, ada yang masih di sini karena faktor keluarga, ada yang terpaksa meninggalkan Sarawak. Saya mengucapkan berkat terus menyertai mereka yang di Semenanjung, terutamanya malah ada yang di Sabah, ada yang tengah belajar, ada yang tengah kerja, ada juga yang tengah dibuang kerja, tapi tetap beriman kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sertai firman-Mu pada hari ini, ya bukan hanya sekadar firman pembacaan dari segi akademik, tetapi sesuatu yang akan dalam masuk kepada setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, sebelum saya pergi kepada firman Tuhan pada hari ini, saya ingin kita mengimbas kembali dalam 2-3 hari ini. Saya lihat kawan-kawan kamu di Facebook yang masih muka muda, saya paling ingat muka Vincent yang nampak betul macam muda, sama juga muka Amin dan muka Byron dan yang lain lah saya tak dapat sebut nama. Tapi bila diimbas kembali melalui Facebook, melihat kamu semua, wah itulah kamu 10 tahun yang dulu. Dan kalaulah saya rasa percaya, saya sendiri sebagai orang yang ada bersama dengan kamu waktu itu, terdetik hati, ada kerinduan itu. Saya juga percaya ramai di kalangan yang menonton Facebook, yang melihat gambar ini, akan mengimbas kembali kenangan-kenangan di mana Tuhan menyertai kita dengan sungguh-sungguh, dengan banyak kesilapan yang kita lakukan, dari cikgu hingga kepada kamu semua, segala kenakalan, segala apa-apa hal pun kita buat. Tapi ternyata pekerjaan Tuhan begitu luar biasa di masa muda kamu, di masa saya juga bersama dengan kamu. Jadi cikgu mendorong, saya mengingatkan kita semua, sementara memori ini dikembalikan kepada kita, saya tidak percaya berlaku secara kebetulan, ia berlaku untuk mengingatkan kita. Jadi pastinya dalam COVID ini kita tidak dapat buat seperti mana yang kita biasa buat, tetapi kita akan bersedia untuk membuatnya mungkin pada tahun depan atau pada tahun di mana penuaian telah dibuka semula. Oleh itu, sementara ini saya ambil kesempatan yang di luar sana yang rindu bersama dengan Transformers, yang masih rindu bersama dengan kita semua, bukan melihat kelemahan, bukan karena kesilapan pada bagian saya dan bagian EJK, tetapi melihatnya Tuhan di tangannya. Maka saya secara hari ini mau promosi sedikit tentang persatuan kita yang dulu YCF, sekarang kita sudah menjadi persatuan yang sah dari segi perundangan. Kita sudah ada account, kita sudah ada organisasi, kita sudah ada EJK, dan kita berdaftar, dan kita sudah ada office kita sendiri, sudah ada equipment kita. Jadi bagi yang mungkin lama tak mendengar, ya ingin membantu, berhubunglah dengan Byron, berhubunglah dengan Vero, dengan Elisa, dengan Fanny, untuk mengetahui lebih lanjut. Dan pastinya untuk memeriahkan camp-camp kita memerlukan dana. Jadi saya minta murahlah hati, mendermalah kepada account KTCA kita, dan itu adalah account resmi kita, bukan account pribadi. Dia adalah account yang betul-betul resmi didaftarkan daripada ROS, dan kita sepertinya organisasi yang memang bergerak secara sah, supaya pada masa jemaat ataupun tuayan dibuka, kita sudah cukup dana untuk kita memulakan
penuaian yang besar-besaran ataupun penuaian yang kecil-kecilan, tak kisahlah besar atau kecil, tapi biarlah memori yang indah ini jangan dipadamkan. Janganlah kita hanya mengingat diri kita saja diselamatkan, tapi ini masanya juga untuk kita mengingatkan budak-budak lain juga harus diselamatkan. Percayalah, pelaburan ke surga, pelaburan bersama Yesus, pelaburan yang paling menguntungkan. Kita tidak akan pernah menyesal melabur dalam kerjaan Allah. Cuma kita sekarang yang belum menampakkannya. Sebelum saya pergi ke firman Tuhan, saya ada satu cerita yang saya bawa daripada kampung yang saya baru balik kembali ini. Ada saudara saya meninggal. Ada satu cikgu itu adalah sepupu saya, guru besar saya di sekolah rendah dulu, sudah meninggal, tapi istri dia masih hidup. Itu berlaku lebih kurang, dia orang cerita lah, lebih kurang mungkin waktu saya balik ke Anti itu sama dengan saya cerita mungkin dalam 30 tahun dulu atau 20 lebih tahun dulu waktu sepupu saya jadi cikgu tuh, dia masih bekerja dan dia mau beli satu tanah di Kucing. Harga tanah tuh waktu itu lebih kurang 10.000. Tetapi 2-3 tahun ini tanah itu telah diambil dan developer dan mereka diberikan, kalau saya tak salah, ini saya dengan anti saya bukan pada mereka sendiri. Mereka diberi 5 buah rumah dan mereka dapat menjual ke 5-5-nya. Satu rumah itu berharga lebih kurang setengah juta. Jadi mereka dengan 10.000 pelaburan itu adalah menjadi 2,5 juta. Itu manusia kita. Pelaburan itu dilakukan 30 tahun dulu atau 20 tahun dulu. Apalagi kalau kita melabur dalam kerajaan surga. Percayalah, kita tidak nampak waktu ini, tapi sekembalinya kita kepada Tuhan, pelaburan ini, kita akan sangat-sangat terima kasih kepada kawan-kawan kita, kepada Yesus yang menghantar kawan-kawan kita, yang menghantar tim ini untuk menyelamatkan kita. Berbuatlah itu kepada orang yang seterusnya. Pelaburan ini percayalah membantu, sebab pelaburan ini adalah pelaburan yang kekal. Jadi saya minta jadilah ahli kepada GTCA, dan kalau belum mau jadi ahli, mendermalah bersama dengan tabung ini. Keuangan ini akan jadi sangat-sangat teguh sebab ia memang dibuat secara sah dan penyata keuangan akan dikeluarkan oleh EJT GTCA. Oke, terima kasih karena hal itu. Baik, ada satu nasihat daripada firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita pada hari ini, yaitu dalam Lukas 14. Lukas 14 ayat 7 hingga kepada ayat 11. Oke. Jadi kalau kita tengok tajuk dia di situ, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Sekali lagi saya ulang, mungkin saya ini dalam terjemahan baru Indonesia. Dia berbunyi tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Bagi saya baca ayat ke-7 dan dengar sama-sama. Sangat-sangat bagi saya ya benda yang perlu kita kutip bersama. Ketika ayat 7 sekali lagi 14 Lukas 17 ayat 7 hingga kepada ayat 11 ya. Di ayat 7 berbunyi ini. Ketika Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa
meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari berdoa sekali lagi. Yesus, ajar kami firman ini, dan biarlah ia betul masuk kepada hati kami. Bukan hanya sekadar firman yang kami hanya baca sepintas lalu, bukan hanya firman yang kami hanya ingin menyudahkan kerja pelayanan kami, tapi yang betul-betul firman yang betul-betul mengajar setiap pribadi yang mendengarnya. Walaupun kadang-kadang kemungkinan kami tidak begitu selesa mendengarnya. Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Baik. Nasihat ini saya pikir sangat baik. Semakin kamu lama, atau seperti mana saya juga alami, semakin lama kita hidup, kadang-kadang kita terlalu berburu-buru tujuan yang besar. Kita berburu-buru untuk gaji yang besar. Kita berburu-buru untuk memiliki kereta yang besar. Kita berburu-buru untuk memiliki banyak benda yang besar-besar, supaya orang rasa kagum dengan kita, supaya orang boleh rasa, atau diri kita rasa kita orang yang berjaya. Hal ini bukan salah, tetapi firman ini suka mengingatkan kita, lebih baik kita memilih merendahkan diri sebelum kita ditinggikan. Saya ambil contoh yang paling mudah. Kita membeli apa-apalah, rumah, apa-apa benda yang mahal. Kalaulah gaji kita hanya sekadar cukup, ya orang mungkin nampak kita meninggikan diri, tapi hakikatnya setiap bulan kita sengsara membakar. Bukankah itu sebenarnya kita telah direndahkan? Sedangkan orang lain mungkin dapat benda yang sama, tapi mereka boleh menyimpanginya. Ya, dia memiliki benda yang kecil dahulu sebelum memiliki benda yang besar, sebab dia akan rasa lebih selesa. Dan bila dia dinaikkan lagi pangkat atau dinaikkan lagi, bukankah itu benda tambahan yang lebih besar dalam hidup dia? Saya ingin mengingatkan kita semua berdasarkan nasihat Yesus ini. Pilihlah tempat yang kita rasa sesuai dengan kita. Tidak perlu terlalu banyak. Sekiranya benda itu akan memberi malu kepada kita. Tidak terlalu penting orang memuji kita. Yang penting kita boleh hidup dengan selesa dan kita menyenangkan banyak orang daripada kita menyusahkan orang lain sampai orang jengkel dengan kita. Ini nasihat yang saya rasa agak baik. Dan bila kita pergi kemana-mana, pilihlah tempat yang sesuai dengan kita. Tak perlu kita duduk di tanah, tapi pilihlah di tempat yang sama dengan orang lain. Dan tak perlu memilih yang tertinggi dulu. Nanti kalau orang merasa kita harus ditinggikan, Tuhan dia rasa kita perlu ditinggikan, dia akan tinggikan kita sesuai dengan karakternya kita, sesuai dengan pekerjaannya kita, sesuai dengan pendapatannya kita, sesuai dengan banyak perkara. Nasihat ini saya pikir sangat bernilai kepada semua orang, termasuk saya juga. Sebab saya rasa antara benda, walaupun macam segereja dengan saya, kadang-kadang banyak ibu bapak begitu beriman kepada Tuhan, tapi mau serahkan anak kepada Tuhan belum tentu mau, terutama kalau anak itu begitu berkebolehan dalam dunia pekerjaan dunia. Jadi lepas itu kita mulai mengutuk, kenapa kita tidak memiliki pastor yang tidak quality yang ini. Kita jawab sendirilah kenapa. Sama juga, jadi saya ingin mengingatkan kita, pekerjaan Tuhan mungkin tidak dibayar dari keuangan yang luar biasa. Tapi percayalah, ini pemulaan yang baik bagi yang ingin memulakannya. Sebab Alkitab ada mengajar begini, carilah Tuhan dan kebenaran, yang selebihnya akan ditambah kepadamu. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan, terutama DJK online ini ada yang bersungguh-sungguh sebenarnya membantu, sama ada nampak atau tidak nampak. Percayalah, kamu telah memilih tempat yang terbaik, tapi bukanlah bermaksud yang lain itu tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Cuma hari ini saya mengingatkan saya dan kita semua, pilihlah yang sesuai dengan diri kita dan jangan pernah abaikan Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan Tuhan dalam apapun situasi
kita sekarang. Baik, dan saya ingin lanjutkan firman ini sebenarnya daripada ayat yang ke-11 tadi. Saya mau highlight sekali lagi ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ingat betul-betul firman. Biarlah kita bermula daripada peringkat yang satu. Dan kalaulah kita tidak dinaikkan, itu oke. Kita tak perlu kata, oh mungkin Tuhan tidak menyertai saya, itulah saya tidak naik pangkat. Tidak. Jangan kaitkan hal ini dengan kita. Sebab ruang itu terhad. Ditambah lagi mitokrasi, dan juga ditambah lagi syarat-syarat yang manusia telah tentukan. Kemungkinan kita akan tersingkir. Dan kemungkinan Tuhan mau kita hanya di situ. It's okay. Ya tidak senang, tapi hakikatnya itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Bagi yang bersama dengan kita, saya pikir nasihat ini sangat-sangat baik untuk bukan hanya kepada saya, tapi semua kepada kita. Dan ini ada kaitannya dengan banyak perjalanan rohani kita dan juga banyak dalam kehidupan kita. Malah dalam keluarga. Kita jangan asik mau apa ya, hanya orang-orang tertentu yang buat. Biar kita yang pertama over diri kita dalam apa. Supaya itu sebenarnya sifat kita yang merendahkan. Jangan sampai disuruh ibu bapak, mau dimarahi ibu bapak. Bagi yang belum kawin, terutamanya lah yang sudah kawin mungkin memahami banyak cara, terutama yang tinggal dengan keluarga mertua. Saya percaya hal ini begitu penting. Sebelum anak yang lain bertindak, kita sebagai menantu yang selalu bertindak. Itu sifat terkunci. Macam mana kita menjadi seperti itu? Kalau di rumah kita sendiri, kita tidak berjaya melakukannya. Baik di rumah, rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Tentunya orang tua kita ada banyak kelemahan. Saya percaya kenapa? Karena kita tidak hormat dengan orang tua kita. Sebab atas kelemahan mereka. Jangan pandang kita sebagai anak, kita harus tunduk kepada mereka. Sebab Alkitab kata, kalau kita direndahkan, kita akan ditinggikan. Macam mana kita mau hormat Yesus kalau orang tua kita sendiri kita tidak dapat hormat? Itu maksud kita direndahkan. Bagi yang suka menjawab, lepas ini jangan menjawab. Menjawab tak baik maksud saya. Menjawab baik itu boleh. Yang tak baik, yang hempas kaki, yang tidak senang, jangan lagi. Baik yang di sekolah, baiknya yang bekerja. Coba beri sedikit uang kepada orang tua kamu. Ya bukan hal jumlah. Ya hal untuk kita rasa pemberian itu untuk memberi nilai. Mereka rasakan dihargai walaupun 10.000. Ya bukan soal 100, 10, 50 atau 1.000. Ya bukan soal mobil. Ya soal hati kita. Bila kita sanggup kongsi dengan orang tua kita atau saudara mara kita atau rekan pelayanan kita, itu sebenarnya kita tengah merendahkan diri kita. Sebab memberi itu sebenarnya juga satu kerendahan. Beri dengan apa lagi kalau kita bersama dengan yang lain. Okay? Jadi saya pikir nasihat ini tadi daripada firman Tuhan, daripada Yesus sendiri ini sangat baik menjadi ingatan kita semua. Sepanjang kehidupan kita, baik dalam dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan memang sangat mencapai orang berebut untuk menjadi yang teratas. Tidak ada salah ingin menjadi yang teratas. Tidak ada salah. Kalau saya sendiri, kalau saya lihat jalan yang harus membina tim yang jahat, saya tidak mau. Apa saya tidak mau. Itu pandangan saya. Kalau harus berkompromi dengan hal yang tidak baik, saya tidak. Sebab saya rasa itu bukan cara yang Tuhan. Dan kita harus menerima di mana kedudukan kita. Kalau kita boleh menerima di mana kedudukan kita, itu maksudnya kita menjaya merendahkan diri. Dia tidak mudah, sangat senang ditinggikan daripada direndahkan. Sekiranya Tuhan mau kamu duduk di situ juga, duduklah dengan setia. Walaupun mengomel-ngomel, saya juga sama. Kadang-kadang saya mengomel. Kadang-kadang sebagai manusia kita tidak happy. Nah, bila direndahkan bukan dengan cara yang begitu menyenangkan, tapi percayalah, terimalah bila kita harus direndahkan. Suatu hari nanti kita akan tetap berjaya di dunia.
Mungkin bukan di dalam dunia ini, tapi bila kita balik, saya percaya Tuhan akan meninggikan sesiapa yang berjaya merendahkan diri semasa mereka di dunia. Setia dalam apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dengan orang tua kita, dengan kawan-kawan kita. Dan pada masa ini, daripada firman ini, apalagi kerendahan kita, mengingatkan sama kawan kita. Bila jumpa kawan-kawan, jangan judge mereka. Saya lebih suka memuji. Kalau dia perempuan, saya puji dulu, cantiknya kau hari ini. Daripada kita lama sih temu, lalu kembang muka kau. Itu lebih menyakitkan hati. Bagi saya itu, kita merendahkan dia, kita tak meninggikan dia. Bila kita memuji dia, kita merendahkan kita meninggikan dia, maka dia selesai dengan kita. Apa yang salah dengan hal itu? Dan saya pada satu pengalaman baru-baru ini, ada satu orang, kamu sebut bahwa saya tidak mau menyinggung sesuatu perasaan. Lama tak jumpa, dia kata begini, kau tidak sombong, tidak kaya. Tidak juga saya tak mau react yang negatif kepada dia. Saya senyum kepada dia, senyum. Kenapa kau harus cakap macam itu? Kan kita dah lama tak jumpa. Jangan cakap benda-benda begitu. Cakaplah benda-benda yang baik. Terdiam dia sendiri. Tak juga saya mau tembak dia lah. Cuma saya rasa itu bukan cara yang baik untuk berjumpa dengan orang. Lepas itu saya jabat tangan dia, saya cerita dengan dia banyak perkara dan tidak perlu cerita yang meninggikan diri. Pada akhirnya saya memang tidak berniat untuk memalukan dia, walaupun dia mungkin merasa begitu. Tapi akhirnya kami berjaya bercerita panjang dan cerita kami menjadi seronok. Malah saya susah mau meninggalkan dia sebab cerita kami menjadi semakin panjang, semakin seronok. Malah lebih daripada jangkaan saya. Dan dia juga akhirnya cerita maaf juga dengan kau. Saya tak patut cakap macam itu dengan kau cerita. Ya, saya tidak salahkan kau. Itulah saya tidak juga mau apa-apa dengan kau. Jadi itu satu benda yang saya juga amalkan. Jadi saya minta juga kepada kamu semua antara kita untuk merendahkan diri. Bila berjumpa dengan buat bagi pujian dulu. Kalau ada duit sedikit, bawa dia minum. Kalau tak ada apa boleh buat bagi pujian sedikit. Senang dengan dia. Bagi saya itu adalah kerendahan diri kita. Daripada kita hanya menyindir dia, daripada kita hanya melihat dia. Kalau kita boleh faham di segi mata kita sekalipun tanpa kita berkata-kata. Jadi macam mana kita merendahkan diri bagi diri. Bila kita jumpa orang itu, pertama kita kena ubah hati kita. Pertama itu bukan bermula daripada mulut, bermula daripada hati. Hati kita, boleh lama nak berdasar mau rindu. Kita sudah tanam itu. Apalah yang baik. Jangan ingat apa yang dibuat sama. Itu masa kita jumpa dia. Itu masa terbaik. Peluang terbaik itu kita menyapa dia. Sapalah dengan kata-kata yang indah. Maka itu adalah satu dan bila ia datang kepada hati yang ikhlas, orang tuh tahu kita ikhlas. Dan itu sebenarnya kerendahan itu menjadikan dia begitu mudah dengan kehadiran kita. Jadi apapun yang berjaya atau tidak berjaya itu hanya ukuran yang manusia lakukan. Tetapi yang berjaya di depan Tuhan adalah orang yang berjaya merendahkan diri. Sebab orang yang merendahkan diri, dialah yang akan ditinggikan. Sekali lagi, ini firman sangat baik. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saya tak tahu pengalaman kamu. Pengalaman saya, di waktu saya sendiri mau sombong sedikit, selalu menjadi malu. Tak tahu kamu lah, saya percaya kamu ada pengalaman itu. Saya ada pengalaman itu. Waktu kadang-kadang ego kita boleh datang, kesombongan boleh datang bila-bila. Ia belum menyerang kepada siapa. Pengalaman saya, waktu benda-benda begitu terjadi dalam hidup saya, ternyata hanya saya sendiri. Saya ada pengalaman itu, saya tak sempat cerita dalam video ini, dalam online ini. Tapi kalau personal dengan saya akan ceritakan bagaimana bila rasa diri pandai, selalu kita dimalukan. Bila kita rasa diri kita yang berjaya, ada saja benda itu boleh memalukan kita. Saya rasa percaya ada pengalaman yang sama. Secara tidak langsung kita direndahkan bila kita ingin meninggikan diri dalam apapun dikatakan. Jadi nasihat ini sangat-sangat baik bagi saya. Malah ini nasihat kepada Yesus sendiri. Jadi dan untuk bagian begini saya juga berdasarkan firman ini. Jangan pernah merasa diri rendah juga.
semestinya orang yang merendahkan kita, tapi kita, maksud saya, jangan rasa kita kalah atau kita rasa kita malu. Tidak ada. Semua kita di depan Tuhan adalah sama. Rendah hati itu baik, tapi rendah diri itu lain sedikit saya rasa. Rendah hati yang penting. Rendah diri itu kadang-kadang kita hilang confident. Saya rasa itu dua benda yang berbeda. Nah, kita bukan rendah diri, tapi kita rendah hati. Jadi kalau kita rendah diri, nanti semua benda pun kita ini malu lah, itu lain. Jadi rendah hati yang bukan rendah diri, tapi bukan meninggikan diri, tetapi menerima orang sama seperti mana orang lain. Tuhan berkati semua yang bersama pada hari ini dan seterusnya. Saya ingin berdoa kepada kita semua, termasuk saya dan semua EGK, agar kita terus tinggal sebagai orang yang rendah hati, dan suatu masanya biar Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, firman-Mu begitu baik pada hari ini, mengajar kami supaya rendah hati, supaya merendahkan diri, merendah, supaya pada masanya kami boleh ditumbuhkan. Tapi bukanlah itu yang pertama. Yang paling utama, tanam dalam sifat hati kami. Jauhkan daripada hati kami untuk ingin sombong, ingin menunduk diri, tidak mau melakukan pekerjaan yang tidak begitu dipandang orang lain, tetapi bersedia untuk melakukan apa juga tugasan yang surga berikan, yang majikan kami berikan, yang orang tua kami berikan, yang ahli-ahli keluarga kami berikan. Tuhan, biarlah termasuk saya untuk memimpin anak-anak ini juga. Biarlah kerendahan hati ini betul-betul tertanam di setiap pribadi kami. Biarlah bukan keuangan yang menjadi ukuran, bukan kejayaan yang menjadi ukuran, tapi hati yang baik, hati yang murni, hati yang dibaluti dengan kasih yang memenuhi kami semua. Tuhan berkati. Haleluya, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, sampai di sini saja. Kita jumpa pada sesi Tuhan memberkati. yang mencipta